Bapak Dr. Hadi Nasbi SPD MSI selaku Dekan FMIPA UNJ, yang kami hormati Ibu Dr. Puspitasari SPD MSc selaku Konprodi Pendidikan Matematika FMIPA UNJ, yang kami hormati narasumber kita hari ini Ibu Novita Handayani dan Bapak Jerry Samuel Mentang yang selaku staf pengajar Sekolah Cikal Amri. Selamat datang Bapak dan Ibu, terima kasih atas kedatangannya. Dan juga rekan-rekan mahasiswa Prodi Pendidikan Matematika UNJ. Semangat pagi. Pagi luar biasa. Semangat sekali ya. Senang sekali Bapak Ibu, rekan-rekan mahasiswa ini sangat bersemangat gitu. Izin Bapak Ibu, jadi pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena di pagi ini, pagi yang cerah ini kita diberi nikmat sehat sehingga kita bisa menghadiri kegiatan di pagi ini, yakni praktisi mengajar kuliah tamu mata kuliah pembelajaran matematika SMA bersama narasumber kita di pagi hari ini. Izinkan saya untuk menyampaikan susunan acara pada kegiatan di pagi hari ini. Yang pertama yakni pembukaan yang baru saja kita buka, kemudian yang selanjutnya yaitu sambutan dari Bapak Dr. Hadi Nasbi SPD MSI selaku Dekan FMIPA UNJ. Kemudian dilanjutkan dengan sambutan dari Ibu Dr. Puspitasari SPD MSc selaku Korprodi Pendidikan Matematika FMIPA UNJ. Dan kemudian nanti dilanjutkan dengan materi dari narasumber. Kemudian nanti ada sesi tanya jawab juga. Jadi silahkan nanti teman-teman bisa bertanya ke narasumber, feel free begitu ya. Dan setelah itu penutup begitu. Baik, untuk selanjutnya mohon izin Bapak Dekan untuk secara official membuka acara ini. Untuk itu kepada Bapak Dr. Hadi Nasbi SPD MSI kami persilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala dan berkat karunia kesehatan dan kesempatan pada pagi hari ini kita bisa bertemu dalam kegiatan kuliah dosen tamu ya, praktisi mengajar dari untuk program studi pendidikan matematik tentang pembelajaran matematika SMA. Selawat salam kita sampaikan pada Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad. Semoga kita mendapatkan syafaat dari Allah. Pertama-tama yang saya hormati Ibu Novita Handayani, Bapak Jerry Samuel Mentang selaku dosen praktisi, Ibu Dr. Puspita Sari selaku koordinator program studi pendidikan matematik, Bapak Ibu dosen di pendidikan matematik, dan yang berbahagia para mahasiswa pendidikan matematik sekalian. Pertama-tama saya ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada Ibu Novita Handayani dan Bapak Jerry Samuel karena sudah mau berkenan berbagi. Saya sangat merasa bersyukur sekali karena kita bisa dapat sumber dari mata airnya. Jadi kalau kamu mau belajar, kalau orang pesantren mau belajar itu harus dari perawi aslinya. Jadi semakin dekat ke sumber mata air, maka kamu akan mendapatkan pengetahuan yang semakin tidak tercemar. Karena seperti itu kan, kalau air, kalau kamu ambil yang di sumber, maka kamu akan dapat aslinya. Kalau kamu sudah nyampe ke jauh-jauh, udah banyak dimasukin macam-macam, akan agak lebih bingung lagi. Nah, kebetulan ini bukan sekolah, kalau kamu nanti tahu, cek di googling,
di mana itu apa itu sekolah SMA, apa sekolah Cikal. Dia ada SD, SMP, SMA. Dan seperti apa cerita Cikal? Nah, Cikal ini yang saya tahu sih ada alumninya itu anaknya Arman Maulana, tahu nggak? Kamu tahu nggak Arman Maulana? Beda kata ya. Jadi itu kreatif sekali. Sekarang lagi ngambil desain visual komunikasi di Jepang. Kenapa dia ambil desain visual komunikasi? Karena kedepannya ternyata, jadi kita melihat ke depan itu prospek dunia mengarah ke situ. Nah ternyata dilatihnya bagaimana dia bisa ngambil keputusan seperti itu. Arman Maulana cerita itu juga kaget orang tuanya. Nah ternyata ada format pendidikan yang dia lalui. Di mana? Di Cikal. Nah, nanti kamu bisa dengar seperti apa cerita Cikal yang sebenarnya. Kalau saya kan dapatnya bukan dari sumber asli ya. Saya dapatnya dari Arman Maulananya. Nah kalau nanti kamu bisa dengar langsung dari Bapak Ibu yang mengajar di sana. Seperti apa sih pengajaran di sana? Apa yang poin-poin apa yang menjadi hal yang bisa membuat siswanya itu begitu kreatif, critical thinkingnya itu tajam, kolaborasinya oke, komunikasinya baik, dan memiliki karakter. Satu lagi apa ya? Karakter sama lupa. Ada 6 pokoknya, saya nggak apa. Nanti kamu cek. Jadi 4 itu yang diceritakan kalau di 4 atau 5 tahun lalu namanya kurikulum merdeka. Padahal itu adalah kompetensi-kompetensi yang sudah ditetapkan, dirumuskan oleh para pemikir edukator di dunia dalam UNESCO. Jadi dunia, kalau kamu nanti mau bicara tentang dunia, ya kompetensi-kompetensi global ini yang mesti kamu kuasai. Nah, Cikal sudah mengawalinya sejak lama dan mengimplementasikannya dalam pembelajaran sejak lama. Mudah-mudahan nggak banyak nanti materinya, lebih banyak. Di sini saya selaku Prodi juga dosen pengampu Pak Hadi. Jadi terima kasih banyak Pak Hadi telah membuka acara pagi hari ini, juga kepada Bu Novi dan Pak Jerry yang berkenan hadir. Mungkin Ibu nggak akan memberikan sambutan ya, Ibu cukup memberikan selamat mengikuti kegiatan hari ini, gitu aja ya. Silakan yang mau pindah ke depan, masih ada 3 kursi kosong di depan. Ayo silakan. Nanti supaya yang belakang nggak terlalu sempit ya. Yuk silakan 3 orang ke depan, biar kita segera mulai. Oke? Nanti selamat mengikuti kegiatan. Ibu harapkan kalian bisa berpartisipasi aktif, juga banyak bertanya tadi ya, sesuai dengan pesan Pak Hadi. Ini kebetulan mahasiswa kami ini mahasiswa yang sangat penasarannya ingin tinggi ya, bisa kelihatan ya dari wajah-wajahnya ya. Jadi nanti mudah-mudahan bisa terlibat aktif dalam pembelajaran. Sekian Bu Linda, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Dr. Puspitasari SPD MSc atas sambutan dan arahannya juga kepada kita semua. Baik, untuk selanjutnya yakni ke Pemat nih ya. Oke, silahkan siapa yang mau memimpin nih menjadi leadernya. Satu orang dong saya minta. Ya. Oke, tepuk tangan dulu dong buat. Biar kita makin semangat ya. Silakan. Ya, silakan berdiri ya. Silakan berdiri. Ditunjukkan energi 100%-nya nih. Oke teman-teman semua, mungkin udah pada tahu kali ya jargon penmat itu gimana. Oke, jadi kalau saya bilang penmat, terus ke kanan, oi, terus penmat lagi, oi, terus yang pas terakhir penmat, oi. Nah sampai banyak-banyak.
Oke, kalau saya bilang penat, penat, penat. Baik, terima kasih sudah berkenan ngopi dan terima kasih juga atas semangat 45-nya ya di pagi hari ini. Semoga semangat kita ini kita pertahankan ya sampai di akhir agenda hari ini. Baik, menginjak ke acara ini, yang pertama ada Ibu Novita Handayani. Selamat pagi Bu Novita. Dan salam kenal juga dari kami. Ya, jadi Bu Novita ini adalah staf pengajar di sekolah Cikal Amri. Mungkin ada yang tahu lokasi sekolahnya di mana ya? Oh ya, sudah banyak yang tahu pasti. Oke, jadi untuk riwayat pekerjaan dari Bu Novita sendiri, yang pertama saat ini standard level untuk kelas 11 dan 12 dengan kurikulum IBDP. Nah, ini nanti menjadi kesempatan bagi teman-teman juga untuk bertanya in detail gitu ya, what is kurikulum ini, IBDP ini gitu. Nah, selanjutnya beliau juga sebagai tim pelatih pembelajaran matematika dengan metode gasing dengan panjangannya yaitu gampang, asik, dan menyenangkan di Yayasan Surya Institute dari tahun 2010 sampai 2016 ya. Oke. Selain itu beliau juga sebagai penulis buku, pengembang konten dan alat peraga matematika begitu ya. Dan juga tim perancang sampel modul ajar matematika dengan pembelajaran mendalam. Dan selanjutnya beliau juga tim penulis buku interdisipliner, jadi ada matematika, IPA, bahasa Indonesia, dan bahasa Inggris untuk pembelajaran jarak jauh. Riwayat pendidikan beliau menempuh studi S1 Matematika di Departemen Matematika Institut Pertanian Bogor. Dan beliau juga menerbitkan beberapa buku ya, jadi diantaranya ada seri Olimpiade Matematika SD, dan juga konten modul ajar dan video pembelajaran, penguatan numerasi dalam pembelajaran, analisis grafik suku bunga untuk mendukung literasi finansial. Nah, selain itu beliau juga beberapa kali menjadi pembicara webinar begitu. Nah, sekarang narasumber kita yang kedua nih, ada di samping saya Bapak Jerry Samuel Mesa. Jadi Bapak Jerry ini untuk riwayat pendidikannya beliau menempuh S1 di Corban University, Oregon, USA. Kemudian untuk masternya beliau mengambil program Master Management in Applied Business Analytics di Universitas Prasetya Mulia Banten, Indonesia. Gitu. Kemudian di sini beliau juga beberapa kali terlibat dalam beberapa informal education and training. Di antaranya ada training dari IB ya, Bapak. Jadi beberapa kali beliau mengikuti training IB curriculum gitu. Jadi silahkan nanti juga bisa bertanya-tanya ke Pak Jerry terkait IB gitu ya. Oke. Kemudian beliau juga mendapat award juga. Jadi salah satunya achievement beliau adalah graduate with honors di Bachelor of Education in Mathematics Secondary Education saat beliau menempuh di Universitas Pelita Harapan Tangerang, Banten, Indonesia. Begitu. Beliau juga ada beberapa research and publication gitu. Di antaranya adalah ada pengaruh pembelajaran responsif pada mata kuliah aljabar linier nih, terhadap hasil belajar mahasiswa. Dan saat ini sejak tahun 2022 ya hingga saat ini beliau merupakan program leader of math. Jadi beliau adalah mathematics teacher di Sekolah Cikal Amri 1 Jakarta gitu. Baik. Demikian perkenalan singkat narasumber kita pada pagi hari ini.
Untuk acara intinya saya kembalikan ke para narasumber. Silahkan. Terima kasih Bu Novi dan Pak Jerry. Oh iya, cabut aja. Cek. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sudah kenal ya, ini Novita, itu Pak Jerry. Terima kasih Bu Pipit, Bu Linda atas kesempatannya. Jadi ini berawal dari salah satu senior dari teman-teman semua, yaitu Kak Fauzan yang duduk di pojokan belakang pakai baju hitam. Nah itu, itu sekarang sedang PKL gitu ya, apapun namanya, PKM ya di sekolah Cikal Amri gitu. Terus kemudian Kak Fauzan menyampaikan bahwa Ibu bersedia atau tidak gitu ya untuk mengisi. Saya sebenarnya sama Pak Jerry, seperti apa dia gitu, kita kayak kurang yakin gitu apa benar, tapi ternyata yang dimaksud adalah sharing gitu ya dari pengalaman kita selama mengajar gitu. Sambil menunggu slide-nya gitu. Jadi kalau misalnya tadi sempat dilihat juga, dibacakan juga bahwa sampai saat ini saya juga masih aktif sebagai kontributor di pusat kurikulum dan pembelajaran dan juga pusat pendidikan khusus dan layanan khusus gitu. Mengapa demikian gitu? Tadi Pak Dekannya sempat menyampaikan kalau misalnya PKM gitu ya, jangan di sekolah negeri gitu. Itu bisa saja, kan setiap ini bisa punya point of view sendiri-sendiri. Tapi kalau saya tetap teman-teman sambil melihat juga bagaimana kurikulum di Indonesia ini berjalan. Capaian pembelajaran matematika bagaimana update-nya. Begitu, ketika nanti teman-teman sudah menjadi guru meskipun di kurikulum yang bukan nasional seperti saya dan Pak Jerry gitu. Tapi kita tetap mengupdate gitu. Bagaimana kurikulum sekarang kan berjalan dengan kurikulum dengan pendekatan mendalam. Bagaimana kurikulum pendekatan mendalam itu berjalan gitu. Jadi meskipun nanti teman-teman nanti PKM-nya dengan kurikulum internasional, teman-teman juga perlu melihat, perlu peduli gitu ya, karena seperti UNJ pertama kali saya mendengar tentang kurikulum mendalam itu dari Ibu Rizka dari UNJ. Beliau mengisi sesi itu di situ dan saya mendengar dari beliau. Jadi seperti salah satu benchmarknya gitu ya untuk kurikulum di Indonesia itu adalah lulusan-lulusan dari UNJ gitu. Sehingga harapannya boleh untuk teman-teman melihat itu, tapi peduli juga dengan kurikulum di Indonesia nanti, karena mungkin nanti teman-teman semua yang akan membawa perubahan gitu ya untuk menjadi lebih baik di kurikulum di Indonesia gitu. Luar biasa. Tepuk tangan boleh, jangan ditahan. Kapasitas saya gitu ya yang juga mengajar dan juga punya anak dan lain-lain ya, saya hanya membantu untuk berkontribusi di kurikulum nasional sejauh yang saya bisa gitu. Saya menulis buku, saya membantu membuat sampel untuk modul ajar gitu sehingga bisa dipakai untuk banyak guru-guru di Indonesia, membantu untuk membuat video pembelajaran, kadang dibantu juga oleh Pak Jerry gitu ya untuk menyusunnya begitu. Itu yang bisa saya lakukan. Semoga nanti meskipun teman-teman dengan kurikulum internasional atau sekolah internasional tetap peduli berkontribusi sejauh yang teman-teman bisa untuk kurikulum di Indonesia. Itu ya harapannya. Baik. Silakan Pak Jerry mana baik. Oke. Judulnya hari ini adalah Mathematics Across Global Program Cambridge International Education atau CIE dan International Baccalaureate. Kenapa dua kurikulum ini gitu yang nanti akan menjadi highlight kita begitu? Karena dua kurikulum ini yang kami pakai selain kurikulum nasional dan kurikulum Cikal di sekolah Cikal Amri. Begitu. Next slide. Kejauhan. Okay, so this is our session agreement. So before we start our session, I hope you can put your phone into your bag. Silahkan dimasukkan ke dalam tasnya masing-masing so you can focus and then pay your full attention to this session. And then the second one, be helpful, be aware to all the people around you. Kalau misalnya ada yang kesusahan nanti atau yang bingung, silahkan diberitahu gitu ya. Tidak perlu nunggu ada yang kesusahan, kalau misalnya mau ajak diskusi atau apa silahkan gitu ya, jadi saling sharing dan lain-lain. And then next one, be proactive gitu ya, jadi silahkan nanti kalau ada yang mau bertanya,
gitu ya. Be proaktif maksudnya gimana? If you have any questions, so just ask to Miss Novita and Pak Jerry gitu. Don't worry, there is no silly question, gak ada pertanyaan yang malu-maluin. There is no stupid question for us, gitu. Tidak ada pertanyaan yang bodoh. So kita selalu bilang itu ke anak-anak. Jadi apapun gitu ya pertanyaannya, itu mungkin juga pertanyaan buat teman-teman semuanya, gitu. And then ide apapun itu juga di-sharing saja, gitu. Kita baru. Iya. Jadi teman-teman gini. Nanti kalau misalkan suatu hari nanti teman-teman misalkan diberikan kesempatan untuk mungkin ngajar di salah satu sekolah yang punya kurikulum internasional, either IB ataupun Cambridge, jangan takut ya, anak-anak tuh pasti biasa bakal nanya kok. Oke? Jadi di sini pun kita karena praktisi ya, kita hanya share saja. Jadi kalau misalkan teman-teman pengen nanya, boleh, nggak apa-apa. Kita nggak ada yang bilang, oh itu pertanyaan bodoh kayak gitu, nggak ada kayak gitu. Namanya juga kan kita nggak tahu ya kayak gitu. Jadi tanya aja, nggak masalah. Kita nggak gigit juga, Pak. Ya, seperti itu. Maaf kalau stylenya seperti mengajar anak SMA ya, Bu, maaf. Oke, next. Oke, kenapa? Oke. Mengapa sih penting untuk kita belajar tentang global kurikulum? Ini pertanyaannya. Yang pertama, kita langsung jawab saja. Jadi pertama, global perspective for future teachers. Teman-teman, ketika teman-teman hanya berkutat gitu ya dengan kurikulum nasional gitu, ya seperti itu. Pemikiran tentang yang kalian yang teman-teman pahami ya seperti dengan yang ada di kurikulum nasional seperti itu gitu. Dengan sumber-sumber di kurikulum nasional gitu. Tapi ketika teman-teman belajar kurikulum lain gitu ya, ada kurikulum dari Amerika yang dipakai sekolah high school, ada kurikulum IB, ada kurikulum Cambridge, ada kurikulum lain gitu. Itu adalah kurikulum yang dipakai di lebih dari 150 negara, lebih dari 5.000 sekolah, kalau yang IB lebih dari 9.000 sekolah gitu. Sehingga itu bukan standar nasional yang tadi Pak Dekan bilang sempat cerita gitu. Kalau itu bukan kurikulum nasional, artinya itu yang berlaku di seluruh, harus itu tidak. Tapi itu yang dipercaya oleh negara-negara atau sekolah-sekolah di seluruh negara gitu ya, yang akhirnya menjadi standar di global begitu. Oh, standarnya seperti ini. Jadi dengan teman-teman mempelajari ini, kalian teman-teman jadi tahu, oh perbandingan dengan kurikulum nasional ternyata seperti ini loh. Ternyata kurikulum kita tuh seperti ini gitu. Sehingga teman-teman jadi tahu, oh berarti ada improvement yang perlu dilakukan atau ada hal-hal yang perlu disesuaikan sehingga kita bisa lebih baik seperti itu. Terus kemudian inspiration for classroom innovation. Tentu saja dengan kita belajar banyak hal, dengan kita jadi lebih tahu gitu ya. Mungkin yang kita tahu ya teaching learning, project based learning, apapun itu gitu ya. Tapi dengan mempelajari kurikulum internasional, kita bilangnya apa ya, global kurikulum gitu ya. Itu ada banyak hal gitu yang kita bisa tahu yang berkaitan dengan classroom innovation gitu. Oh, ternyata gitu ya. Kita itu untuk statistik kita bisa loh, ada loh namanya graphical calculator gitu. Untuk mathematics gitu. Ternyata ada loh aplikasi-aplikasi ini yang bisa dipakai. Nah itu terpakai yang harus dipakai di kurikulum tertentu misalnya. Itu jadi kita tahu gitu. Terus kemudian enhancing teacher competitiveness. Nah tentu saja sekarang di Indonesia gitu ya, sudah banyak kurikulum menggunakan kurikulum global gitu ya, bukan hanya puluhan tapi sudah ratusan, bahkan mungkin ribuan sekolah ya Pak Jerry ya gitu ya, yang memang mereka menggunakan kurikulum nasional tapi juga selain itu menggunakan kurikulum yang berbasisnya internasional gitu. Mengapa demikian gitu? Karena sekarang dengan banyaknya teknologi, kemudahan untuk mengakses ke luar negeri itu udah seperti hal yang ya biasa aja gitu. Kayak ke luar negeri, kayak kuliah di luar negeri itu udah seperti hal yang biasa gitu. Sehingga banyak orang-orang yang ingin menyekolahkan anaknya yang memudahkan aksesnya untuk nanti berkuliah di luar negeri gitu. Kadang ada yang masuk, yang penting masuk aja dulu, ntar belum ada uang untuk luar negeri nanti cari beasiswa gitu. Karena banyak sekolah-sekolah di Eropa yang menawarkan beasiswa full gitu ya.
di Jepang gitu. Banyak murid-murid kita yang dapat beasiswa full di Eropa, di Jepang gitu. Jadi yang penting masuk aja dulu di sekolah yang dengan kurikulum global gitu ya, baru nanti kita cari beasiswa gitu. Sehingga kebutuhan untuk guru gitu ya dengan kemampuan mengajar dengan kurikulum yang global gitu ya, bukan hanya nasional, itu juga sangat diperlukan gitu. Jadi teman-teman semoga ini membuka ini teman-teman begitu ya gitu. Kalau saya sendiri dari kurikulum nasional, ketika saya keluar dari kampus gitu, berarti saya bukan keguruan juga gitu ya, tapi saya di salah satu yayasan yang memang international mindedness gitu ya, jadi sumber-sumbernya dari sumber-sumber internasional, sehingga ketika masuk Cikal tuh hanya menyesuaikan diri saja gitu. Tapi coba nanti teman-teman ketika keluar coba, atau mungkin ketika masih kuliah mencoba untuk melihat yang lebih luas gitu. Terus kemudian global opportunities, ya tentu saja dengan pemahaman yang luas, peluang untuk teman-teman juga lebih banyak gitu. Pak Jerry? Ya, ini mau jadi guru semua. Amin ya, masuk di pendidikan ya harapannya jadi guru ya. Amin. Oke, nah di bagian terakhir ini, kalau misalkan saya bisa tambahin ya, yang di tadi itu, yang global opportunities, berarti ini kenapa sih kita kalau sebagai guru tuh butuh untuk ngajarin ini, butuh tahu gitu. Karena gini teman-teman, nanti ketika kalau misalkan ini sharing aja ya, dulu tuh saya orangnya introvert banget, sangat introvert. Kalau makan tuh sukanya sendirian, nonton tuh ke bioskop sendirian gitu. Dan ternyata nggak menyenangkan. Nah, dewasa ini asik. Ternyata kesepian tuh kayak nggak enak ya ternyata ya. Kalau buat saya ya, kayak gitu. Sehingga maksudnya buat saya sebagai pribadi maupun untuk karir saya juga ke depannya. Nah, kita nggak tahu ya, mungkin nanti bakal ada yang jadi guru, mungkin akan ada jadi yang lainnya juga seperti itu. Nah, dengan belajar kurikulum ini, nantinya itu bisa membuka suatu peluang baru bagi kita untuk bisa berkoneksi dengan orang-orang, gak cuman yang ada di circle-nya kita, di sekolahnya kita, tapi itu nanti bisa membuka peluang untuk kita bisa berkenalan dengan orang-orang yang ada, gak cuma di Indonesia, bahkan kadang-kadang di luar negeri. Miss Novita dulu pernah punya temen, bukan pernah ya, masih punya temen. Pernah ngajak kolaborasi ya Miss dari Thailand ya kalau salah waktu itu. Iya, jadi sebenarnya karena saya udah punya keluarga ya, maksudnya kalau perempuan suka gitu ya. Jadi ada tawaran juga untuk mengajar di Thailand, untuk mengajar di Jepang gitu, karena sudah ada relasi gitu. Jadi ketika kita punya komunitas, jadi grup WhatsApp-nya kita, saya Pak Jerry, isinya guru-guru di seluruh dunia gitu. Jadi ketika ada opportunity mereka akan share di grup itu, misalnya mengajar di Jepang gitu ya. Nah nanti kalau kita sudah berteman dekat dengan salah satu guru yang ada di situ, pasti kita akan dikontak dulu gitu, bersedia nggak untuk pindah dan lain-lain gitu, gitu sih. Betul. Nggak cuma itu ya, tapi bisa juga kayak bikin project bareng dan lain sebagainya. Tentu itu buat kita sendiri sangat positif ya, karena itu bisa membangun karir kita, professional growth kita dan lain sebagainya seperti itu. Oke? Sampai sini ada pertanyaan dulu nggak? Ya. Oke. Keren. Langsung. Siap. Baik, saya Rizky. Di sini kan outputnya kan di sini mengenai untuk guru dan ya. Baik, saya ulang. Saya Maris Dihar. Pertanyaan saya adalah di sini outputnya kan untuk guru dan ruang kelas. Mengapa di sini tidak tertuliskan untuk misal untuk siswanya bagaimana gitu? Terima kasih. Mau Miss Novita atau saya? Oke. Nanti yang di sini ya. Kita akan lanjut ke bagian situ. Terima kasih pertanyaannya, sangat bagus sekali. Nanti kita akan di situ. Oke, nanti kalau misalkan udah sampai ke situ, terus misalkan masih punya pertanyaan, boleh tanya lagi. Oke, dari Miss Novita gimana? Iya, karena ini ke teman-teman yang akan nanti menjadi calon-calon guru ya. Jadi highlight kita untuk saat ini itu gitu. Jadi memberikan informasi dari yang kami pahami untuk teman-teman dalam perspektif teman-teman sebagai calon guru gitu. Pasti untuk siswa akan ada juga gitu ya. Ketika teman-teman nanti mengajar bukan di global kurikulum tapi mempelajari itu,
pasti akan berbeda sekali dengan teman-teman yang fokus aja berkutat dengan kurikulum nasional tanpa mau belajar hal yang global gitu ya. Gitu. Silakan. Lanjut ya, Miss. Oke. Nah, ini tuh kecil banget ya sih. Tapi ini tuh kenapa sih kalau teman-teman lihat makin banyak ya sekolah swasta yang pakai kurikulum kayak Cambridge maupun kurikulum IB kayak gitu ya. Nah, ternyata kalau kita lihat dari statistika ini, hasil data yang survei yang dilakukan oleh UNESCO, ternyata persentase jumlah murid yang lulusan SMA di Indonesia ke luar negeri itu makin tinggi. Berdasarkan data ini tuh kalau kita lihat di tahun 2023 itu sendiri, sudah mencapai 70.000 siswa yang ke luar negeri. Makanya banyak banget nih yang yang mulai untuk banyak sekolah yang sekarang sudah mulai mengembangkan atau mengimplementasikan kurikulum dari luar negeri ini seperti itu. Gitu, karena kalau secara ekonomi atau bisnis paksa pasarnya gede nih, ada nih, naik terus nih, lumayan cuan kayak gitu. Oke, nah jadi kurikulum global apa sih yang akan kita bahas hari ini gitu ya? Tadi sudah beberapa kali kita sebutkan gitu ya. Yang akan kita bahas adalah Cambridge International Education dan juga International Baccalaureate. Gitu. Sebelum kita ke sana, teman-teman ada yang sudah pernah mendengar tentang ini belum? Sudah pernah belajar tentang ini? Sudah pernah tahu tentang ini belum? Sudah pernah dengar nggak Cambridge International Education ataupun IB? Oke, boleh teman-teman tulis, ada pada bawa pulpen kan ya? Boleh. Apa yang teman-teman tahu tentang Cambridge dan apa yang teman-teman tahu tentang IB? Sebentar, Kak Fauzan akan. Nah, kita akan melakukan sedikit aktivitas ya, teman-teman. Iya. Oke. Kita ini nggak dinilai kok, tenang aja. Ini nggak masuk Tidak nilai. masuk penilaian. Iya, Bu ya. Oke, ini cuma pengen tahu aja. Your prior knowledge about this curriculum. Betul. Pakai post-it saja. Ya, dosen. Mohon pakai ya. Iya, silakan pakai. Silakan. Adanya merah ya. Saya kayaknya punya item ya pada. Nah, teman-teman coba tuliskan. Jadi dapatnya berapa post-it kalau boleh tahu? 1? Kalau ada dulu boleh. 2. Ada Fauzan? Cukup Jadi nggak? nanti apa yang kalian tahu nih tentang si Cambridge maupun bukan university-nya ya, kurikulumnya ya, Terus apa yang kalian tahu soal kurikulum IB kayak gitu. Nah kalau udah, tolong coba tempelin di kolom masing-masing ya. Kalau Cambridge di sebelah kiri, kalau yang IB di sebelah kanan. Boleh untuk jawab tidak tahu. Ya kalau emang nggak tahu ya nggak apa-apa. Tidak usah tulis nama. Tidak usah tulis nama ya. Ini nggak dinilai kok, tenang aja, nggak dinilai. Ini tidak dinilai dan tidak perlu ditulis nama. Satu post-it aja. Satu Cambridge, satu. Apa yang teman-teman gitu? Satu post-it satu ya. Jadi kalau satu post-it untuk Cambridge maupun satu post-it untuk si IB. Yang sudah nulis silakan ke depan, tidak perlu ditulis nama karena tidak dinilai. Kita hanya ingin tahu seberapa teman-teman sudah tahu gitu tentang Cambridge dan IB. Kurikulumnya ya, bukan dari mananya atau apa gitu. Miss, saya tahu Cambridge. Dari ini bukan? Dari Inggris bukan, Miss? Bukan. Oh salah. Benar ya, benar. Ada yang tahu nggak sih headquarter dari IB di mana? Ada yang tahu nggak? Udah ada ya.
Cambridge, IB. Deh. Oh iya itu ada. Oh itu ada. Swiss. Kamu langsung kasih aja. Silahkan ditempelkan di depan. Silahkan. Boleh. Nggak apa-apa, siapa duluan? Oke, sudah ada yang mulai berdiri. Sudah mulai ada yang menempel. Oke. Tidak dinilai dan boleh untuk isi tidak tahu atau baru tahu nama. Oh itu nama sekolah. Kalau nggak, kalau itu kan boleh ya. Boleh. Kalau merah-merah lebih bagus. Ya, biar gerak. Tadi sudah ada yang muap soalnya. Stop. Kita rame ya, Miss. Banyak titipan ya, Ini benar-benar ya ada yang dititipin 10 lembar lebih tuh. Semoga itu positif saja ya, tidak titip absen ya. Siap dan bisa kembali. Gimana kalau kawan? Udah tahu nggak? Ada yang belum tahu? Ya, baru dengar nih. Oke, itu cuma sering dengar. Gimana? Boleh lah. Jadi banyak loh. Oke. Jadi hampir berapa ya? 95% gitu ya untuk IB itu baru mendengar sekarang gitu. Jadi tidak apa-apa. Jadi memang berarti sesi ini memang benar-benar perlu untuk teman-teman begitu ya. Jadi mungkin setelah ini gitu ya, ini kan baru sesi awal Mbak. Nanti Bu Pipin mikir wah berarti setelah ini ada sesi lanjutan mungkin ya, mungkin dari sekolah lain atau mungkin
untuk kurikulum global yang lain gitu ya. Oke. Jadi mostly ya, kalau Cambridge ada beberapa yang sudah tahu gitu. Karena mungkin lebih dulu ya, saya juga tidak tahu, belum cek tahun berapa masuk ke Indonesia atau di sekolah mana terlebih dahulu gitu ya. Tapi teman-teman lebih tahu Cambridge gitu daripada IB. IB banyak, hampir semuanya itu baru mendengar hari ini IB itu apa gitu, International Baccalaureate gitu. Ada yang sudah sempat menjelaskan, oh ini tentang seperti ini gitu ya. Mungkin ada juga yang mengajar tutor gitu. Iya, senyum-senyum nih. Ya, ada yang mengajar tutor di IB karena kadang ada murid kita juga yang diajar oleh mahasiswa gitu. Enggak apa-apa, itu boleh-boleh saja. Itu bagian dari belajar juga kan, selama kuliahnya juga terpegang ya gitu. Oke, jadi Cambridge ini itu bagian dari University of Cambridge gitu di UK gitu. Yang levelnya itu dari primary, lower secondary, IGCSE, kemudian ES atau A level. Di setiap levelnya itu ada asesmennya gitu ya. Nanti lebih detail tentang Cambridge akan dijelaskan oleh Pak Jerry gitu ya. Terus fokusnya itu di akademik banget gitu. Kemudian akademik yang memang tujuannya untuk apa ya Pak Jerry, content based banget gitu lah belajarnya itu. Berbeda dengan IB. IB itu inquiry based, conceptual learning. Jadi pembelajarannya itu kalau misalnya di Cambridge itu ya soal, ngerjain soal gitu kan, terus kemudian lecturing ngerjain soal, bukan yang project begitu ya. Tapi kalau di MYP itu dia mostly assessmentnya tuh project gitu. Terus kemudian kalau IB itu dari Switzerland gitu ya. Terus kemudian levelnya itu dari PYP, MYP, DP dan CP. DP dan CP ini setara ya, bukan terus CP ini kelanjutannya DP. Maaf, itu salah panahnya, harusnya DP or CP. Nanti kita jelaskan lebih lanjut masing-masing. Tapi Pak Jerry akan masuk dulu ke yang Cambridge. Oke, kita ke Cambridge. Sebelumnya saya mau nanya dulu. Tadi ada yang udah jawab sih. Di sini siapa yang udah jadi tutor? Gak usah malu-malu, angkat tangan aja. Siapa yang udah pernah ngajar private Cambridge? Mau ke IGCSE, AS level, atau checkpoint? Tinggi-tinggi tangannya dong. Nggak kelihatan. Oke, ada lumayan sudah ada ya. Oke, nah sebenarnya gini. Terima kasih teman-teman. Salah satu cara, tadi Miss Novita juga sempat sebutin ya, Pak Jerry juga dulu belajar soal yang namanya kurikulum nasional, seperti itu. Tapi salah satu cara Pak Jerry untuk bisa memperkaya, Pak Jerry ya, Kak Jerry untuk bisa memperkaya diri saya sendiri mengenai kurikulum ini adalah kalau ada kesempatan tutoring, biasanya saya tanya-tanya sama murid-murid, ini gimana sih? Oh, kok seperti ini? Biasanya mereka bakal jelasin. Nah itu mungkin bakal jadi salah satu cara untuk bisa teman-teman belajar juga mengenai kurikulum ini. Seperti itu ya. Semoga nanti kalau misalkan bisa ada kesempatan untuk bisa tutoring atau mau private, siapa tahu bisa ya. Seperti itu. Nah untuk sekarang saya akan coba berdiskusi sama teman-teman mengenai si CIE ini atau Cambridge International Curriculum Education. Nah untuk pathway-nya itu Cambridge itu biasanya dari anak umur 3 tahun lah, sekitaran seperti itu. Nah kalau lihat di sini kan ada 5 nih ya. Ada yang early years yang 3 tahun ke atas, kemudian ada yang primary itu yang 5+. Biasanya kalau di Indonesia itu setara dengan kelas 1 sampai kelas 5 SD, biasanya kayak gitu. Beberapa sekolah tuh 1 sampai 6, tapi rata-rata 1 sampai 5 kayak gitu. Dan terus kalau di lower secondary itu biasanya yang kelas 6 sampai kelas 8 seperti itu. Nah oh iya, di primary ini anak-anak tuh biasa ada dikasih pilihan untuk ambil exam atau enggak. Ada yang namanya progression test, ada yang namanya checkpoint test, seperti itu. Maupun untuk si lower secondary ada progression test maupun si checkpoint. Nah ketika udah kelas 9 sama kelas 10 itu baru masuk yang namanya upper secondary. Familiar nggak dengan kata-kata IGCSE? Pernah dengar kan? O level pernah dengar nggak? Pernah ya? Nah itu tuh dimasukin di bagian sini nih,
kelas 9 dan kelas 10 kalau di Indonesia. Ada ujian yang namanya AJCSI ataupun O-level exam, ataupun ada yang namanya International AJCSI exam. Baru kalau kelas 11 atau kelas 12 kita di Indonesia, itu rata-rata bisa ngambil Cambridge Advanced atau kayaknya sama pun di Oke? Nah karena ini tentang SMA aja, jadi kita mau fokus di SMA aja ya. Oke? Nah, IGCSE maupun O-level. Untuk IGCSE itu sendiri, ini hanya sebut apa ya, tahu aja lah ya kayak gitu. Oke? Untuk IGCSE itu sendiri matematikanya itu ada 3 biasanya. Yang 0580 itu namanya IGCSE Mathematics. Oke? Terus ada yang namanya Additional Mathematics atau 0606 maupun ada yang namanya International Mathematics atau 0607. Bedanya apa sih Pak? Bedanya gini, kalau si Mathematics itu yang IGCSE yang paling common yang dipakai di sekolah-sekolah Cambridge Indonesia kayak gitu. Jadi kalau misalnya tiba-tiba temen nanti misalkan PKL ataupun ada ngajar anak les-lesan, itu rata-rata pasti mereka ngambil 0580 biasanya seperti itu ya, kayak gitu. Ujiannya tuh biasanya ada yang pakai kalkulator sama ada yang nggak pakai kalkulator. 2 aja belum ujiannya, esai semua kayak gitu. Dari topik kalau kita tuh biasa dari numbers sesimpel akar, FPB, KPK itu sampai di kalkulus itu ada kelas 10 kayak gitu. Nah, yang lebih advance lagi namanya adalah Additional Mathematics. Ini lebih bawah lagi, gitu. Makanya ini kalau dibilang, kalau teman-teman bisa baca ya, itu ideal for high ability students who would like to extend learning comfort in Cambridge IGCSE Mathematics, so they can progress confidently to more advanced studies like A-level. Kayak gitu. Ini kayak kita belajar dari kelas 10 punya. Kalau di kita ya di SMA biasa ya, sampai kelas 12 semua jadi satu tuh di Additional Mathematics. Biasa kayak gitu. Kalau International Mathematics itu mirip-mirip sama Mathematics yang 0580, tapi dia ada perbedaan sedikitnya aja sih di situ. Di examnya aja yang berbeda seperti itu. Nah kalau O-level ini, ada yang tahu nggak O-level apa sih bedanya O-level sama IGCSE? Ada yang tahu nggak? Jarang banget, sering dengar tapi jarang banget dipakai di Indonesia ya? Iya nggak sih? Ada yang tahu nggak O-level itu apa? Ini sepengetahuan Pak Jerry ya, Kak Jerry maksudnya. Kalau O-level itu biasa untuk Commonwealth countries, kayak misalkan Singapura, jadi negara yang pernah di bawah jajahan Britania Raya. Oke, boleh lanjut? Oke. Nah, ini yang kelas 11-12-nya, EE sama A-level. Oke, apa EE sama A-level itu sama atau enggak? Sama nggak? Beda. Kenapa? Karena gini. Jadi gini, anak-anak itu kalau yang SMA ya, kelas 12 itu kalau kita dulu tuh waktu zamannya Pak Jir ada yang namanya UN, ujian nasional. Oke, kalau sekarang tuh di nasional tuh ada yang namanya TKA yang bisa kita. Seperti itu. Nah, anak-anak kalau mereka mau lulus di sekolah untuk ngambil si Cambridge ini, mereka rata-rata harus ngambil A-level atau advanced level. Itu tuh ada 4 papers. Bisa bayangin nggak? Mereka ujiannya 4 papers langsung sekalian. Ada yang pure mathematics 1, pure mathematics 2, pure mathematics 3, statistics and probability 1, statistics and probability 2, mechanics 1 sama mechanics 2. Harus pilih. Bayangin nggak? 4 kok masuk kelas 12. Kalau jadi kalian capek nggak? Capek lah. Oke, apalagi ini kalau dilihat ya, mathematics yang di sama A-level tuh dia lebih topik itu lebih matematika yang kuliah. Jadi jangan heran kan ada yang namanya complex numbers kayak gitu. Ada yang namanya apalagi ya? Banyak pokoknya kalkulus yang udah level tinggi kayak gitu tuh banyak banget seperti itu. Oke? Kalian bisa bayangin ya, 4 exam sekalian kelas 11 kan susah ya, capek ya. Betul nggak? Saya pun nggak deh, makasih. Kayak gitu. Tapi ada sih yang milih kayak gitu ya. Cuman agak lebih berat. Nah makanya si Cambridge itu memberikan satu option yang namanya AS atau Advanced Level Subsidiary kayak gitu. Jadi kelas 11 itu anak-anak bisa cicil nih ceritanya. Oh saya pengen ambil 2 exam dulu nih. Either misalkan pure mathematics 1 sama statistics and probability 1, misalkan kayak gitu. Nanti pas kelas 12 mereka bisa ambil misalkan pure mathematics 3 sama mechanics 1 atau statistics and probability 2 bisa kayak gitu. Oke? Boleh? Bisa? Oke, lanjut ya.
Oke, ini kita cepat aja. Ini yang jadi Cambridge Learner Profile-nya. Jadi Cambridge itu ada berapa nih kira-kira? Ada berapa? 5. Apa aja? 1. Responsible. Kedua, inovatif. Ketiga, 4. Engage. Kelima, reflective. Oke. Jadi dari Cambridge itu inginnya supaya ini Pak Jerry ambil dari salah satu material workshop ya, dari Pak Diki namanya, seperti itu. Oke. Jadi Cambridge itu nggak cuma mau anak-anak yang lulus mengambil Cambridge exam ini untuk supaya bisa bisa jago aja di matematika kayak gitu. Tapi mereka juga pengen supaya anak-anaknya bisa responsible. Karena kan sama aja bohong ya kalau misalkan kayak udah pinter tapi attitude-nya salah kayak gitu. Iya nggak sih? Ada yang ambil fisika nggak sih? Tahu fisika kan? Rumus usaha apa? Usaha sama dengan F kali S atau gaya kali perpindahan. Betul ya? Kalau ada gaya nggak ada perpindahan, nggak ada usaha. Gitu. Oke. Semoga kebanyakan gaya namanya jadi gitu. Oke. Itu, dan mereka pun bisa jadi inovatif, confident, engaged, dan reflective. Oke, lanjut ya. Ini agak panjang nih. Ini kalau misalkan teman-teman bisa lihat, ini silabus. Ini salah satu yang Pak Jen coba ambil di Aji Sesi. Oke, di yang pertama apa tuh tulisannya, silabusnya? The aims are to enable students to develop a positive attitude. Biasanya kalau matematika apa sih soal-soalnya? Kata kerjanya apa? Mintanya apa? Find solution, solve, apalagi cari ini, bener nggak? Proof, bener ya? Oke, tapi teman-teman yang harus tahu di matematika itu nggak cuma sekedar itu loh. Oke, yang perlu teman-teman tahu adalah gimana sih anak-anak itu bisa develop such a positive attitude. Oke, di Cambridge mereka nggak mau anak-anak cuma bisa solve aja, proof aja. Ini terpenuhi nih, tapi dari karakternya itu tuh nggak ada. Oke, makanya Cambridge mau supaya anak-anak untuk yang lulus IGCSE ini bisa develop positive attitude. Oke, yang lainnya juga yang kedua apa? Develop a feel, bener ya? Yang ketiga ada apply udah tahu lah ya. Oke, terus apa lagi? Use creative, apa itu nggak baca? Creativity and resilience to analyze and solve problems. Nah, di Cikal kita sendiri ya Bruno, kita tuh ada LO nggak cuma sekedar apply knowledge and skill saja, enggak. Oke, tapi kita ada yang committed juga. Nanti mungkin bakal dibahas sedikit ya, Miss. Committed, artinya kita juga ngeliatin nih anak-anak tuh mereka striving nggak mau ngerjain soalnya gitu. Apakah mereka pas ngeliatin soal langsung blank, langsung kamu kerjain susah gitu? Apakah seperti itu? Jangan ada nggak di sini? Ada nggak pas ujian matematika atau misalkan linear aljabar atau apapun itu, pas lihat soalnya langsung nggak saya mau ngerjain? Ada nggak kayak gitu? Semua nggak ada ya di sini ya. Tapi ya itu yang kita harapin sih. Nah, harapannya tuh anak-anak tuh bisa mereka tuh bisa pakai kreativitinya, resilient juga dan lain sebagainya. Dan ini yang terakhir, yang lainnya bisa dibaca juga, communicate. Oke? Matematika itu buat orang-orang introvert ya. Yang introvert sini siapa aja? Yang extrovert? Yang balance? Saya balance sih orangnya sih. Saya kadang-kadang suka ada me time, kadang-kadang suka extrovert juga kayak gitu. Oke? Nah, gini, matematika itu bukan cuma buat kayak dia dengan dunia dia sendiri, enggak. Gini, teman-teman kalau itu misalkan proof, misalkan ya, pas proving something, misalkan proof itu buat apa sih? Kalau kita nggak komunikasikan dengan baik, ya orang nggak bakal tahu, ya nggak sih? Iya nggak? Ini tuh whiteboard, interaktif whiteboard itu tuh bisa ada, kenapa? Ada perhitungan-perhitungan, betul nggak? Yang dikomunikasikan sehingga orang-orang bisa tahu, betul ya? Statistika, tahu nggak kenapa sekarang data scientist jadi bagus? Karena dulu kan udah tahu nih, statistika udah lama banget ada di dunia, bener nggak? Dari zaman dulu udah ada. Tapi kenapa sekarang baru mulai happening?
Karena penting untuk bisa mengkomunikasikan apa yang kita dapatkan, apa yang kita peroleh. Nah di Cambridge mereka pengen supaya anak-anaknya seperti itu. Boleh? Lanjut? Oke, lanjut. Udah ngantuk? Belum? Beneran? Oke, ini lanjut aja. Tadi sama analyze, interpret, and communicate. Nah ini mungkin beberapa hal yang teman-teman bisa lihat di teaching approaches-nya. Kalau biasanya pertama ada active learning, terus assessment for learning. Tahu ya? Belajar di kurikulum kan? Assessment of atau assessment for juga ada. Oke? Terus ada differentiation sama ada yang namanya metacognition. Nah differentiation ini biasanya gini, kadang-kadang tuh ntar temen-temen ya, misalkan dapat anak-anak yang mereka ternyata by the way Miss Nov, kalau misalnya kelamaan kasih tau ya 30 menit lagi ya, ada sholat Jumat. Iya sholat Jumat lagi ya. Ini dulu nih, ya differentiation terakhir deh, habis itu Miss Novita ya, langsung aja. Oke. Differentiation ini mungkin bakal sama dengan IB sih. Jadi gini, kadang-kadang pas teman-teman dapat anak, misalkan mereka ternyata bukan mereka nggak bisa kayak gitu, tapi mereka bisa, cuman mereka butuh personalized approach seperti itu. Nah kita kalau di Cikal kita bisa biasa melakukan hal itu, oke? Teman-teman pun sendiri ya, kalau misalkan lagi belajar, learning style kita mungkin nggak sama dengan teman-teman yang lain, bener nggak? Bener ya? Nah butuh yang namanya personal approach juga atau differentiation. Mungkin nanti pas teman-teman belajar, mengajar nanti pas kerja nanti, ini apakah jadi salah satu hal yang sangat penting banget. Tiba-tiba ada anak yang dia sebenarnya bisa nih, tapi pas ternyata di ujian, kok anak ini blank sama sekali, kenapa dia nggak bisa gitu. Itu kita bisa harus lihat juga. Apakah kita perlu melakukan pendekatan secara personal atau enggak, perlu melakukan differentiation atau enggak, atau gimana? Oke, seperti itu. Lanjut. Ini sebenarnya sama aja sih. Kayak gitu, kayak tadi udah dijelasin juga tadi. Oke. Nanti ada example-nya. Nanti barengan sama ID aja karena mirip-mirip juga. Oke. Challenges-nya juga tadi udah sempat dijelasin. Nanti belakangan aja nggak apa-apa. Sekarang kita ke Ibu Novita. Silakan Ibu. Oke, kecil-kecil bener. Kecil-kecil ya? Kecil-kecil ya? Buat sendiri kekecilan sendiri. Udah sarapan belum? Makan siang sebentar lagi. Oke. Yang tadi baru mengenal ID, mungkin kita sedikit perkenalan dulu tentang continuum-nya di IB, gitu. Jadi di IB itu ada yang namanya PYP or Primary Years Program. Ada PYP atau Primary Years Program itu di usia 3 sampai 12 tahun. Tapi umumnya di Indonesia itu di kelas 1 sampai 5. Begitu. Nah, fokusnya adalah untuk building conceptual understanding and inquiry skill. Jadi membangun skill untuk inquiry. Diajarin basic sesuai usianya ya untuk melakukan research gitu ya. Gitu. Jadi kalau untuk matematikanya, key math areasnya itu adalah number, measurement, shape, pattern, data handling. Overall sebenarnya sama dengan materi di kurikulum nasional, cuma the way deliver the material or the learning prosesnya itu yang berbeda. Jadi kalau latihan yang kayak benar-benar drilling itu sangat-sangat tidak disarankan di IB, PYP dan MYP gitu. Jadi kalau misalnya mau bahas tentang apa penjumlahan harus ada konteksnya tuh, apa yang dijumlahkan. Tidak tiba-tiba 5 tambah 2 gitu, tapi 5 benda apa dan 2 benda apa gitu. Jadi harapannya anak itu tahu gitu tujuannya belajar itu apa gitu. Begitu juga di MYP. Key math areasnya adalah number, algebra, geometri, trigonometri, statistik, and probability. Kalau di compare dengan kurikulum nasional, secara materi topiknya sama, cuma delivernya berbeda. MYP itu dari kelas 6 hingga kelas 10. Panjang ya, range-nya begitu ya.
Nah, untuk memperkuat conceptual understanding gitu ya, dan connect learning to real world context. Sehingga di MYP ini bentuk ujiannya gitu ya, ujian tertulis tetap ada kalau matematika ya gitu ya, tertulis, tes tertulis seperti kita ulangan begitu ya. Tapi itu bentuknya sebagai formatif gitu ya. Sumatifnya itu berupa project atau apa ya, yang anak-anak itu tidak hanya mengerjakan soal tapi tahu aplikasinya gitu. Entah itu interview bentuknya atau explore lingkungan mereka gitu. Nanti kita berikan berupa, nanti saya kasih contoh di MYP ada satu project gitu ya, simple sebenarnya pembahasannya, atau mungkin saya perlihatkan langsung aja. Ini ada nah, ini ada project sampel. Ini kelas berapa teman-teman? Kalau lihat topiknya ke bawah. Kelas berapa? Yang ngajarnya pasti tahu. Kelas 8, ada yang bisik-bisik, betul kelas 8. Ini kelas 8. Jadi pembahasannya adalah koordinat geometri gitu ya. Projectnya simple. Jadi mereka diminta gitu ya untuk, boleh scroll down Pak Jerry. Nah, about the project. Jadi mereka itu diminta untuk cari kotak gitu ya, atau yang cukup macet gitu ya, sehingga kalian perlu untuk membangun flyover gitu. Taruh flyover itu di dalam sebuah Cartesian koordinat gitu ya. Kemudian nanti buatlah equationnya, persamaan garisnya gitu ya, gitu. Simple itu, tapi mereka tahu oh manfaatnya seperti ini gitu. Ada konteksnya, tidak hanya kayak cari persamaan koordinat dari diketahui 2 titik A, B, tentukan persamaan koordinat dari titik A dan B. Perlu soal seperti itu, perlu untuk latihan. Tapi ketika kita membahas tentang project gitu ya, tapi tetap perlu ada soal yang seperti ini gitu ya. Ketika membahas tentang sumatif perlu ada seperti ini. Nah, mungkin teman-teman sudah belajar tentang graphs? Sudah ya. Ini akan terpakai juga nanti kalau teman-teman mengajar gitu ya. We have to explain in detail the goal and the rule gitu ya. Seolah-olah gitu ya, anak-anak ini sebagai transportation infrastructure planner gitu. Audiensnya siapa gitu ya? Government official gitu. Situationnya ya itu. Jadi sebuah kota gitu ya, itu berencana untuk membuat beberapa flyover gitu ya, sebagai solusi efektif untuk mengurangi kemacetan gitu. Nah, sebagai infrastructure planner kalian diminta untuk kira-kira posisinya yang mana ya gitu. Kemudian buatlah persamaan garisnya. Simple sebenarnya untuk kelas 8, tapi jadi mereka tahu maknanya seperti apa. Nah, pembelajaran di MYP kurang lebih seperti itu. Begitu. Nah, nanti ada timeline-nya di bawah, kemudian ada rubriknya. Sangat berbeda dengan Cambridge ya di MYP ini. Jadi kalau Cambridge itu tes gitu ya, Pak, tes, terus mark scheme, kalau ini project dan rubrik gitu. Sehingga setiap sedikit usaha yang dilakukan oleh anak-anak akan dilihat di rubriknya gitu. Teman-teman pasti sudah belajar juga bagaimana untuk membuat rubrik, betul? Belum ya? Tapi nanti akan belajar pastinya begitu. Itu contoh project simple gitu ya, yang topiknya simple, yang oh ternyata bisa loh gitu. Nah, trigonometri misalnya, banyak hal yang bisa kita gunakan gitu ya, real life context yang bisa dipakai untuk trigonometri, baik untuk SMP maupun SMA. Nah, pembelajaran IB itu seperti itu. Tidak hanya mengerjakan soal gitu ya, konten gitu ya, tapi ada konteksnya gitu. Contextual base begitu. Oke, terus kembali lagi. Itu untuk tadi contoh dari MYP gitu. Akan berbeda lagi kalau misalnya di DP. Jadi levelnya itu ada PYP, Primary Years Program atau SD-nya, kemudian MYP gitu ya, atau SMP-nya sampai kelas 10. Kemudian ada diploma program, itu di Indonesia umumnya di kelas 11 dan 12 gitu.
Nah, ini diploma program itu saya sama Pak Jerry di Scholastica mengajar untuk diploma program, gitu. Keymath areasnya banyak, semua strand dalam matematika masuk di situ, dari number and algebra, function, geometry, trigonometry, statistik, probability, calculus. Kemudian di akhir mereka akan membuat semacam, kalau kalian itu kan ada skripsi ya, itu versi sederhananya dari skripsi, namanya mathematics exploration atau kita bilangnya internal assessment. Gitu. Kenapa internal assessment? Karena di-assess oleh kita guru, kemudian nanti akan dimoderate oleh dan dimoderasi oleh dari IB-nya. Kita kirim nanti ke IB-nya. Gitu. Nah, kemudian selain diploma program ada career related program. Ini jarang diambil di Indonesia. Ini seperti kalau kita kayak SMK gitu, vocational. Matematikanya sama dengan matematika DP, diploma program, kita nyebutnya DP ya nanti ya, kan sering menyebut DP. Tapi kalau yang career related program itu nanti subjek lain selain matematika lebih ke praktikal. Jadi jarang sih. Kenapa? Karena kebanyakan yang mengambil DP tujuannya adalah untuk kuliah di luar negeri, gitu. Sehingga mengambilnya ya diploma program. Kalau lihat goal di bawah itu adalah untuk academic preparation for university. Jadi tujuannya si diploma program itu academic preparation for university. Nah, nature-nya dari MYP dan DP ini berbeda, teman-teman. MYP tadi lebih banyak ke project, inquiry based learning gitu, anak-anak nyari sendiri gitu ya, nyari kota, nyari ini gitu ya. Nah, kalau di DP itu tujuannya buat ujian, DP assessment gitu. DP assessment itu menentukan mereka nanti lulus atau tidak. Seperti kalau kita UN ya, seperti tadi yang IDCS kita seperti UN, jadi menentukan dia lulus atau tidak. Kalau dia bisa mengambil full DP gitu ya. Di DP itu, di diploma program di IB itu ada higher level, standard level. Kalau mau mengambil mathematics ada dua, higher level, standard level, gitu. Nah, harus mengambil untuk dapat diploma certificate itu harus mengambil setidaknya 6 subjek. Yang wajib pastinya bahasa Inggris, kalau di sini bahasa Indonesia sama matematika. Subjek lainnya tergantung preference kamu nanti di university akan apa, gitu. Apakah di science? Berarti bisa ngambil fisik, biology, sama mungkin satunya IPS. Jadi, atau mau ngambilnya di cenderung ke yang sosial, ngambilnya 2 sosial dan 1 science gitu. Jadi mirip-mirip kurikulum nasional yang sekarang gitu ya. Jadi ngambil 2 subjek sosial, 1 science, 2 subjek science, 1 sosial seperti itu. Tapi harus setidaknya 3 higher level untuk dapat diploma sertifikat. Apa bedanya higher level dan standard level gitu ya. Nah, kita lihat di matematika ini ada 4 pilihan. Jadi dalam waktu bersamaan di sekolah gitu ya, di kelas 11 dan 12, kalau lagi kelas math itu ada 4 kelas. Mathematics Analysis and Approaches, higher level, standard level. Ada Mathematics Application and Interpretation, higher level, standard level gitu. Kalau di sekolah-sekolah besar gitu ya, misalnya teman-teman pasti tahu Mentari School, Global Jaya, itu higher level, standard level dipisah karena anaknya banyak. Kebetulan kita di Cikalame anaknya tidak begitu banyak gitu ya. Sehingga kelas Miss Novita misalnya, Miss Novita pegang Math Analysis and Approaches, higher level, standard level, kita jadikan 1 gitu. Pak Jerry megang kelas Application and Interpretation, kita jadikan 1. Higher level, standard level gitu. Nah, apa bedanya application, interpretation, dan analysis and approaches? Kayak matematika sebenarnya matematika standar dan matematika lanjutan. Kalau teman-teman tahu matematika lanjutan ya, gitu. Nah itu, atau yang IPA dan matematika untuk IPA dan matematika untuk IPS. Nah itu. Jadi highlightnya untuk analysis and approaches itu kayak untuk IPA-nya, kalkulusnya, sedangkan application itu untuk aplikasinya gitu ya. Itu mostly statistik. Kebanyakan di statistik, tapi bukan hanya statistik ya, banyak juga yang dipelajari, belajar matriks dan lain-lain juga gitu. Tapi kebanyakan gitu ya, misalnya harus ada tugas akhir yang dibuat, itu anak-anak mengambilnya di statistik gitu.
Sedangkan di saya gitu ya, itu analysis and approaches itu lebih ke kalkulus. Kebayang ya, kayak IPA-nya, sedangkan application itu untuk yang IPS-nya gitu. Nah, anak-anak yang mau mengambil analysis and approaches, ini topiknya teman-teman, kalau misalnya mau lihat perbedaan topiknya di sekilas saja perbedaan topiknya di application, interpretation, dan analysis and approaches. Ini core-nya yang semuanya mempelajari. Nah, ini tambahannya untuk application Math AI kita bilangnya, kalau ini Math AI di yang higher levelnya gitu. Terlihat ya, jadi di sini itu lebih banyak highlightnya, tapi banyak juga sih ada yang tentang coronary diagram, tetap belajar differentiation juga, tapi kalkulusnya lebih banyak di math analysis approaches gitu. Jadi IPA-nya itu di analysis approaches, IPS-nya di sini gitu. Nah, kita next coba Pak. Oke. Ini learning prosesnya ini berbeda sekali dengan MYP. Learning prosesnya lebih apa ya? Lebih independen gitu ya daripada yang MYP gitu ya. Lebih ke praktis gitu ya. Untuk Math AA more abstract, theoretical, proof based gitu ya. Sedangkan AI karena di application itu yang tadi IPS lebih ke tekstual, teknologi atau sekolah ada meminjamkan, tapi kan tidak boleh dibawa pulang, hanya bisa dipakai di sekolah saja gitu, karena itu cukup mahal gitu ya. Kemudian di sini kita as guide and mentors. Jadi kadang kita ngejelasin lecturing, tapi kita fokusnya anak-anak independent practice, group discussion seperti itu. Jadi seringnya sama Kak Fauzan ya, Kak Fauzan kita lecturing iya kita jelasin, tapi fokusnya sebenarnya highlightnya anak-anak tuh ngerjain sendiri gitu, sama diskusi dengan teman-temannya gitu. Terus kemudian karena tujuannya itu seperti yang Cambridge tadi gitu ya, yang IGCS itu tujuannya di akhir adalah tes tertulis untuk IBDP. Jadi agak berbeda nih di IB nih. MYP dengan DP-nya berbeda. MYP-nya inquiry gitu ya, based learning, sedangkan di DP-nya itu adalah written test gitu ya. Tujuannya, goalnya jadi berbeda. Next Pak Jerry. Oke. Ini nanti kita bagikan karena ini kecil-kecil banget, mungkin tidak terlalu terlihat. Jadi komponen untuk examnya seperti apa nanti akan kita share slide-nya Bu Pipit. Kalau misalnya mau di-share ke teman-teman di sini, silakan Pak balik lagi sedikit mungkin. Nah, yang membedakan SL dan HL-nya dari waktu durasinya, higher level soalnya lebih banyak dan tentu saja lebih challenging. Ujiannya itu 90 menit untuk SL, 120 menit untuk higher level, dan ada tambahan paper 3. Kalau di SL hanya paper 1. Internal assessment seperti ya kalau teman-teman skripsi tapi untuk level SMA begitu. Oke, terus nextnya yang Math AI. Nah, kalau Math AI semuanya dengan kalkulator. Paper 1, paper 2, paper 3 semuanya dengan kalkulator. Harusnya ada tulisan kalkulator. Terus kemudian ini. Nah, di Cikal dan mungkin banyak sekolah lainnya, career path itu dimulai dari kelas 9. Dari kelas 9 itu ada tes-tes gitu ya. I start strong test gitu ya. Kemudian di kelas 10 juga ada strong test gitu, untuk mereka menentukan mereka majornya di universitas akan apa gitu. Nah, math application itu lebih ke yang IPS gitu ya, psychology, performing arts gitu ya, communication, environmental gitu ya. Sedangkan analisis and approaches itu lebih yang kadang bisa juga untuk economics juga, karena economics sebenarnya kalkulus dapat ya. Kalau pas kuliah tuh kalau tanya anak-anak ekonomi mereka juga dapat kalkulus ya. Sehingga analisis itu ekonomi, arsitek, engineering, physics, matematik, dan actuarial science gitu. Jadi terlihat ya bedanya. Application kayak IPS-nya
analisis itu IPA-nya, gitu. Terus, jadi mana buat teman-teman yang lebih bagus gitu? Kalau misalnya ada pertanyaan ini, yang Cambridge atau yang IB? Kenapa di-combine? Kenapa? Izin Bu, Ya. Tadi kan kalau Cambridge dia lebih menekankan ke secara akademis ya, untuk seperti ujian di paper, ada marks scheme. Nah kalau IB dia lebih ke project praktikal. Kenapa saya bilang di combine dua-duanya? Karena sebelum dia bisa, sebenarnya gini sih, biar balance aja sih. Karena kan kalau IB kan dia lebih ke project, jadi dia tahu apa manfaatnya, dia mempelajari itu. Nah kalau dia udah tahu manfaatnya, dia harus menerapkannya. Bagaimana ya, dia harus bisa menguasai akademik itu, bagaimana cara menghitungnya dan bagaimana buat persamaannya. Tentu dua-duanya itu bagus, balancing aja. Thank you. Siapa namanya? Aulia. Oke. Aulia, tepuk tangan dong untuk Aulia. Oke, ada lagi yang mau jawab? Tidak ada benar dan salah ya. Ini kan semua punya pendapat masing-masing. Ada yang mau jawab di belakang? Oh, oke, yes. Tidak ada benar dan salah ya. Ya. Oke. Perkenalkan, nama saya Muhammad siapa? Muhammad Syekh. Oh, chef. Dipanggilnya? Ivan. Ivan. Kalau menurut saya ya, ideally speaking itu lebih ke arah IB gitu. Karena di fase-fase sekolah menengah pertama gitu, di fase SMP-nya itu lebih fokus ke contextual learning-nya. Tapi ketika kita sudah mulai menyiapkan career path, itu lebih ke arah apa sih, textual learning-nya gitu. Karena untuk menyiapkan career path ke depannya. Tapi kalau realistically speaking di Indonesia gitu kan, itu lebih cocok ke arah apa namanya tadi? Cambridge ya, betul. Terutama karena ya ngelihat dari kualitas fasilitas pendidikan sama kemampuan guru di Indonesia. Oke, thank you Ivan. Luar biasa atas keberaniannya menyampaikan. Ada lagi? Oke, karena kata Pak Jerry waktunya 7 menit lagi, mungkin sekarang tinggal 5 menit lagi. Oke, jadi kalau ditanya mana sih yang lebih bagus gitu ya, kita kembalikan lagi ke tujuan sekolah. Setiap sekolah itu punya visi misi gitu ya. Setiap orang tua mau menyekolahkan anaknya itu punya tujuan masing-masing gitu ya. Jadi sekolah punya tujuan masing-masing untuk apa namanya, sehingga bisa memutuskan kurikulum mana yang akan digunakan gitu. Jadi tadi benar, itu juga benar karena semua kan punya goal masing-masing gitu ya. Jadi kita kembalikan lagi ke goal dari si sekolahnya itu gitu, dan goal dari anak-anaknya gitu ya, yang didampingi dengan parents gitu. Inginnya seperti apa gitu. Oke. Oke. Nah, bagaimana dengan cikal? Bagaimana dengan cikal? Jadi di cikal kita itu menggunakan cikal kurikulum untuk kelas 1 hingga kelas 12. Tapi Miss ada Cambridge dan juga ada IBDP. Anak boleh memilih akan mengambil Cambridge atau tidak di kelas 9-10, dan akan mengambil IBDP atau tidak di kelas 11 dan 12. Sehingga at the same time we have like 5 course untuk kelas 11 dan 12 gitu. Ada Math AASL, Math AAHL, Math AIHL, Math AISL, dan juga Math yang dari cikal kurikulum. Ketika belajar dalam satu waktu, karena ada yang mengambil IB, ada yang tidak mengambil IB, dan tapi dengan menggunakan cikal kurikulum, gitu. Jadi cikal kurikulum itu seperti apa? Jadi cikal kami semua guru-guru dan juga dibantu oleh expert gitu ya, mendevelop kurikulum cikal gitu ya, dengan minimalnya adalah capaian pembelajaran
yang ada di kurikulum nasional. Tapi we deliver the topic in English, except bahasa and religionnya, gitu. Jadi kita develop kurikulum sendiri, gitu ya. Ada expertnya, tapi kecuali untuk bahasa Indonesia dan agama itu dengan tetap dengan bahasa Indonesia, selainnya itu mengikuti kurikulum nasional tapi kita menggunakan bahasa Inggris dengan resources dari luar gitu. Dengan buku-buku, website dari luar. Itu untuk kurikulum Cikal. Sehingga jika ada perubahan, jadi bulan Juli kemarin ada perubahan di capaian pembelajaran di kelas 10 fase E, kita juga rombak gitu di kurikulum Cikal karena kita mengikuti kurikulum nasional. Gitu. Jadi teman-teman yang mengambil Cambridge dan IBCSE nilainya juga akan dikonversi ke nasional. Gitu. IBDP juga. Jadi selain kita IBDP juga kita memastikan bahwa yang dipelajari oleh anak-anak itu tercover oleh kurikulum nasional. Itu kalau misalnya di Cikal gitu. Sehingga semuanya juga mendapatkan ijazah nasional. Yang IBDP itu juga ada tambahan gitu ya, sertifikat IBDP. Yang Cambridge juga kalau mengikuti tes ada tambahan sertifikat gitu. Terus kemudian ada yang pernah mendengar UBD atau backward design? Belum? Oke. Mungkin kalau Bu Pipit sama Bu ini sudah expert di sini. Jadi kita semua guru-guru di Cikal gitu ya membuat perencanaan gitu dengan desain UBD atau backward design, understanding by design. Apa itu understanding by design? Adalah designing perencanaan pembelajaran di mana kita perlu tahu dulu goal akhirnya itu apa, gitu. Sehingga seperti tadi kalau teman-teman lihat ada project itu tuh goal akhirnya adalah mengerjakan project dulu. Kita tahu dulu goalnya anaknya mau kemana, tahu apa tujuan kita. Sebentar Pak. Tujuan kita mengajarkan materi ini tuh goal belakangnya itu apa? Dari belakang dulu. Baru kemudian evidence apa yang diperlukan agar kita tahu bahwa goal kita itu tercapai. Assessment. Gitu kan? Terus kemudian agar evidence ini bisa kita dapatkan, learning experience apa yang perlu kita berikan. Jadi begitu. Jadi mundur kita. Jadi setiap pembelajaran yang perlu dibuat itu adalah assessment-nya terlebih dahulu. Kalau kita membuat planning, kita buat assessment-nya terlebih dahulu. Gitu. Baru kemudian untuk mencapai situ, kita baru membuat activity-nya untuk mencapai si assessment itu. Sehingga kalau kita membuat project itu, seperti tadi kita buat projectnya dulu, nanti di akhir anak-anak harus bisa mengerjakan ini gitu ya. Diharapkan bisa mengerjakan ini. Baru kemudian activity apa yang perlu kita lakukan sehingga anak itu bisa mengerjakan ini. Itu namanya backward design. Jadi kita tahu dulu goalnya baru kita tarik gitu. Ada yang mau ditanyakan? Tepuk tangan dulu dong buat semuanya. Ada lagi Pak Jen? Sebenarnya ada tadinya kita mau ada grading proses, tapi kayaknya masih bisa. Oke, jadi kita punya satu soal. Berapa menit Bu kita masih bisa? 10 menit, oke. 10 menit Pak Jerry, apakah Kasih aja. Hah? Kasih aja. Kasih aja? Oke, ya udah teman-teman. Oke teman-teman, tadinya kita mau minta teman-teman untuk kerjakan soal yang ada di situ, gitu ya. Dua orang satu. Ada 35, 2 orang satu. Dua orang satu tadi kita mau minta kerjakan dulu gitu ya dalam waktu mungkin 5 menit gitu atau 10 menit. 5 menit kira-kira bisa tidak? Bisa? Bisa. Berdua Bu. Berdua. 5 menit bisa? Bisa. Oke. Ya? Panggil. Ini kalau ada ganjil ya? Oke. Ada yang nggak kebagian? Ada yang tidak kebagian? Ada yang kebagian nggak? Yang kebagian angkat tangan.
Nanti kita juga taruh link, kita taruh soalnya di slide kok kak. Kakak. Coba kerjakan dalam waktu 5 menit ya. Kurang nggak apa-apa kan sepasang, satu buat berdua. Yang kurang coba lihat di belakangnya kamu jam satu. Ayo kita bertiga boleh lihat ke belakangnya kamu menjahit apa. Sini aku bantuin. Ya. Udah lulus satu. What is human function, guys? What is human function? Tadi yang fungsi genap, apa itu fungsi genap? Ya, aman. Ini lebih parah sih. Tidak janji. Harus dibagi dua. Misalnya Misalnya saja tidak usah cari di gadget sebelumnya saja. Tidak like. Tulis nama dan kumpulkan dulu sama saya. Tadi kamu gimana ngomongnya? Dikerjakan di papernya saja ya, langsung dikerjakan di papernya saja. Teman-teman yang kalau ngeliatin question A itu marksnya berapa? 2 kan? Nah kita kadang-kadang bisa ngeliatin di marksnya. Kalau marksnya sedikit artinya dia nggak bakal butuh panjang banget. Biasanya ini bisa jadi salah satu cara nanti kalau ngajar. Betul. Marksnya kayak gimana ya? Betul. Dan ini adalah soal IB untuk analysis and approaches. Itu harus ditulis dulu nggak sih diubah dulu? Iya. Kelas 11-12. Bukan ini ya, apa sih? Oh, nggak sih. Ini terminal 1. Iya nggak sih? Jadi ngambil. Oh iya nggak sih? Siapa apa? Nggak tahu. Ya nggak sih sih bukan terkait sama udah yang A. Kamu udah B? Udah. Limit sin kuadrat X per X kuadrat 1. Iya kan? Gauss. Apa ya kan? Udah kan? Tadi kan sudah. Tadinya kita mau rotasikan biar teman-teman bisa saling grading kerjaan punya teman-teman yang lainnya. Cuma ternyata mungkin belum pada selesai, jadi kita tunjukkan saja sekarang terakhir. Oke, yang pertama question A. Ada yang tahu nggak caranya gimana? Ada yang tahu nggak? Ada yang mau jawab? Oke. Siapa lagi? Ada hadiahnya nggak nanti?
Bisa aja. Saya perkenalkan, saya Budi Bayaki. Oke. Untuk cara Boleh berdiri? Untuk menunjukkan kalau fx itu fungsi genap, itu kita tunjukkan bahwa f min x sama dengan fx. Jadi kita substitusi dulu min x ke fungsi tersebut. Nah terus nanti kan sin kuadrat kx ya. Kita tahu kalau sin ini k-nya positif. Jadi kalau sin kx, x kita substitusi dengan min x, jadinya sin min kx. Nah sin min kx sama dengan min sin kx. Lalu karena itu dikuadratkan, jadi minusnya dikuadratkan juga, jadi positif. Equal dengan yang bawahnya, yang menyebutnya. Sekian. Oke. Terima kasih. Ini teman-teman jawabannya. Jadi kalau teman-teman di sini tuh di IB, nggak cuma IB sebenarnya, di IGCSE ataupun Cambridge exam biasa ada markingnya. Dan kita ngasih poin-poinnya tuh nggak sembarangan, kayak gitu. Oke, lanjut. Oke, jadi misalnya contohnya ini ada M1 and A1. M itu method. Jadi berarti metode atau proses yang cara yang digunakan benar. A1 itu answer-nya, hasilnya benar gitu. AG itu tidak perlu dihitung karena itu untuk menunjukkan kalau udah di state di awal bahwa itu fx itu even gitu. Jadi statement kalau itu even tidak perlu dihitung. So the maximum mark for this question is 2 gitu. Kalau misalnya memakai cara itu try to substitute gitu, tapi endingnya di sini salah, berarti tetap dapat 1 poin untuk metodenya gitu ya. Ada yang mau nanya? Oke. Gitu. Kalau misalnya langsung ke answer-nya benar tapi metodenya salah, itu tidak dapat nilai. Gitu. Tiba-tiba apa hasilnya gitu ya? Itu langsung ke sini tidak dapat nilainya. Jadi kan harus menunjukkan dulu itu f negatif ya, to prove that the function is an even function. Oke. Mau coba yang kedua atau sudah habis waktunya? Oke, mau coba yang kedua, silakan. Sudah ini ya, tadi sudah dicoba. Silakan Pak Jen. Oh sudah. Oke, nah yang kedua ini cukup panjang dan metodenya juga banyak. Sehingga di mark scheme di IB-nya itu ada banyak possible answers. Ada metode 1, next Pak Jerry. Iya, next Pak Jerry. Ada metode yang lain, yang kedua, terus juga ada yang ketiganya. Jadi ada 3 cara. There are 3 ways to solve this problem. Jadi kalau kita ngecek tidak bisa hanya cara ini berbeda sama cara yang kita bikin gitu ya, tidak bisa. Mungkin ada cara lain lagi yang belok-belok lebih panjang tapi bener, ya bener. Begitu. Tapi kita based on sini, based on mark scheme. Jadi penilaiannya itu agak berbeda tadi dengan yang MYP ya. Itu rubrik, kalau ini mark scheme. Gitu. Yang dinilai adalah metodenya, answer, method, answer. Jadi caranya, jawabannya. Sehingga kalau nulis langsung jawabannya di beberapa poin ada yang tidak dapat poin gitu ya. Atau nulis caranya aja itu dapat poin. Biasanya kita gitu ya. Nulis caranya aja lumayan dapat poin gitu ya. Gitu. Waktunya mau habis ya udah tulis sebisanya gitu ya itu. Gitu. Ada lagi? Kalau dibahas cukup panjang soalnya. Tapi nanti akan kita share slide-nya. Ada lagi nggak Mbak? Udah nggak ada sih. Metode 2 paling sama paling. Oke, ini tadi M itu marks for method, A itu for the answer or for the accuracy, and then R itu for the reasoning. Sometimes we have to explain something gitu, like why atau ada proving, terus ada so it is proven that ini. Nah itu R-nya ada di situ, harus dijelaskan. Karena kadang-kadang teman-teman, soalnya tuh nggak cuma sekedar cari ini, misalkan kata dia limit ini berapa, enggak. Tapi kadang-kadang misalkan dia bakal kasih berapa options, misalkan, terus bakal diminta kira-kira which one is better, mana yang bagus.
dan alasannya kenapa. Itu biasanya kan cuma sekedar pakai logika, tapi kita pakai perhitungannya juga.